debitur itu terbuka untuk masyarakat, begitu ya? Saya bisa tahu siapa yang lagi utang apa gitu melalui aplikasi apa, terus dia menagih, dan memang betul yang ditagih itu punya utang dan nunggak, kemudian dia kabur atas, ya ini kan bisa dipalsukan. Posisinya adalah mengawasi dalam bentuk pelaksanaan dari peraturannya, dan OJK bisa memberikan sanksi, dan sudah banyak baik perorangan maupun perusahaan pembiayaan yang bisa kita kasih sanksi kalau memang ada perilakunya yang menyimpang. Oh, jadi artinya sebenarnya bisa cari jalan keluar ya. Masih banyak jalan. Jangan keluar. lari, jangan sembunyi. Jangan lari dan jangan sembunyi. Kecuali memang niatnya jahat ya dari awal ya. Agunannya kita ambil alih. Setelah agunan kita ambil alih, kita jual lewat balai lelang. Hasil penjualannya itu untuk menutupi hutang. Kalau ada kelebihan kita kembalikan ke debitur. Oh, kalau barangnya laku lebih besar daripada sisa utang. Ya. Baru itu akan dikembalikan. Akan dikembalikan ke debitur. Oh, bagus juga kalau Iya, memang hasil. Tapi kalau kurang, ya perusahaan pembiayaan berhak untuk menagih kekurangannya. Sisanya itu. Oke, biasanya kurang sih kalau biasanya sih kurang. Mas Rewi, Mas Andi, ngopi ngapa? ngobrol pintar, ngasih dampak. Ini mungkin adalah topik favorit saya selama kita bikin podcast ngopi ngapa. Iya. Kenapa? Karena ini penuh dengan drama. Drama ya. Saya ini berteman dari dua sisi. Pelaku maupun korban. Nah, sebenarnya kita sedang bahas apa ya? Dan kenapa OJK punya kepentingan untuk membahas topik ini? Coba topik kita apa hari ini? Kita mau ngebahas soal apa nih ya? Judulnya tentang jangan panik didatangi debt collector. Pasti ramai banget ini. Ini kita mau kasih tips apa nih kepada mereka yang dikejar-kejar debt collector. Betul. Ya. Tapi kenapa ini jadi penting, Pak Rewi? Saya dari tadi lagi bertanya-tanya ini OJK kok merasa penting. Debt collector ini kan selalu jadi trending topik ya, Bang. Di mana-mana nih. Bahkan orang yang datang ke OJK untuk mengadu terkait dengan layanan pengaduan kita itu tertinggi itu salah satunya tentang perilaku petugas penagihan. Oh, jadi orang ngadu ke OJK ya? Iya betul. Apa urusan OJK dengan debt collector ini? Karena dianggap OJK bisa membantu supaya mungkin perilaku petugas penagihannya lebih baik lah ke depannya. Memang rata-rata ini kan karena teman-teman debitur ini kan menunggak pinjamannya. Nah, sebagian besar kan dari perusahaan pembiayaan atau dikenal sebagai leasing. Nah, itu kan jadi berita di mana-mana, di jalanan, di mana-mana lah ya, di rumah, di media sosial juga muncul. Dan OJK concern sih sebenarnya soal ini karena di satu sisi kita kepingin masyarakat kita itu punya akses kepada kredit, termasuk juga kredit kendaraan. Tapi di sisi lain juga kita ingin bahwa lembaga pembiayaan yang memberikan kredit itu juga tetap bisa melangsungkan bisnisnya dengan baik. Sehingga harus ada keseimbangan. Nah, di tengah posisi OJK yang ada di tengah seperti itu, datanglah masyarakat untuk mengadukan permasalahannya, antara lain soal perilaku penagihan. Nah, kalau lembaga pembiayaannya ada yang ngadu nggak ke OJK? Kalau pembiayaan itu bukan ngadu, curhat namanya. Ya artinya curhat. Karena kalau kita lihat dari perspektif ini, lembaga pembiayaan juga punya kesusahannya sendiri ya. Karena masing-masing punya kepentingan dan resiko masing-masing. Iya. Jadi perusahaan pembiayaan itu juga punya resiko memberikan bisnis yang seperti ini. Beda dengan kalau kayak Bang ngasih kredit perumahan gitu, KPR kan agunannya rumah, Bang. Rumah kan nggak ada rodanya, nggak bisa pergi kemana-mana. Sementara perusahaan pembiayaan ini resikonya tinggi sekali. Begitu dia ngasih kredit, itu pada saat hari yang sama itu resikonya langsung terpapar. Karena agunannya itu adalah kendaraan, dan kendaraan itu bisa lari kemana-mana gitu. Nah, melacaknya itu kan susah gitu ya, sehingga memang perusahaan pembiayaan itu memang butuh kemampuan lebih sebenarnya untuk memilih calon debiturnya yang kira-kira karakternya ini membayarnya bagus apa enggak. Nah, karena begitu sudah bermasalah, wah ngejernya itu susah itu. Kayak apa ya? Kayak Tom and Jerry gitu nyarinya kan. Lari sana lari sini gitu ya. Jadi memang resikonya
Itu menyebabkan emosi. Emosi. Kedua belah pihak emosi biasanya. Ya jadi perusahaan Oke, pembiayaan juga karena resikonya tinggi emosi ya debiturnya juga mungkin karena Maaf kalau saya ketawa gini bukan kemudian menyepelekan persoalan ini ya, Iya. baik korban maupun yang pelakunya. Jadi saya dulu lihat itu kalau saya kan tinggal di BSD, kalau ke arah Pondok Indah itu di menjelang Pondok Indah yang tikungan ke sini itu banyak sekali Banyak yang orang-orang yang duduk. nunggu Saya di pikir situ. tadinya judi Online. nomor polisi, bukan nomor polisi kan bisa dijudikan juga. Iya. Saya lihat semua ngeliat nomor polisi, nomor Megang polisi, HP nomor biasanya, polisi, ya. pegang, set, lompat kejar. Aku bilang ada apa ini, gitu kan? Belakangan baru saya tahu ternyata itu mata elang. Matel. Matel. Jadi baru tahu, tapi ini kan menyebabkan banyak persoalan ya, Ya. persoalan hukum, persoalan bahkan kemudian kematian, ya. Betul. Kriminalnya tumbuh di sini, ada kemudian tindak kekerasan. Kalau kita lihat bahkan kemudian konflik antara apakah itu ormas, LSM atau apapun dengan pihak leasing atau pihak Perusahaan pembiayaan. lembaga pembiayaan itu tadi. Nah, di sini kan memang peran OJK jadi sentral ya sebagai wasit yang kan perlindungan konsumen juga dilindungi oleh OJK kan. iya. Tapi di satu sisi industri ini harus tumbuh sehat dan memang berada di bawah pengawasan OJK itu ya. Pengaduannya tadi berapa banyak itu? Kalau nasional aja 44.000, Bang. Itu yang mengadu adalah Ya debitur yang merasa terganggu karena perilaku penagihan oke. di perusahaan pembiayaan. Saya karena kebetulan waktu itu saya masih aktif sebagai pemimpin redaksi, saya lihat ada kasus yang menarik juga penyanderaan. Iya. Jadi ada memang nasabah yang disandera, tapi ini kebetulan waktu itu kredit perbankan belum sampai ke OJK. OJK belum ada waktu itu, jadi di perbankan. Nah itu salah satu bank yang merasa kemudian tercemar namanya juga karena perilaku debt collector yang menyandera nasabah. Betul. Itu bisa 2 hari disandera. Wah itu jadi heboh. Dan ya banknya harus minta maaf karena menggunakan debt collector yang seperti itu. Iya. Tapi omong-omong debt collector itu ada izinnya, sertifikasinya atau itu liar tuh preman-preman yang dipakai? Yang pasti debt collector itu harus punya lembaga badan hukumnya supaya dia baru bisa bekerja sama dengan baik itu perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Dan ada persyaratan yang diatur oleh OJK yang mengatur sampai sejauh mana bank atau perusahaan pembiayaan itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita menyebutnya sebagai tenaga penagihan. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya, kenapa ini jadi hal yang sangat krusial bahwa perusahaan pembiayaan atau bank bekerja sama dengan perusahaan penagihan ini harus memastikan perusahaan penagihan itu bekerja dengan benar, dengan persyaratan yang benar, ada sertifikasinya, ada izinnya, ada prosedur yang dijalankan. Kenapa? Karena yang harus bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa di lapangan itu adalah bank atau perusahaan pembiayaannya. Jadi bukan perusahaan debt collectornya. Oleh karena itu perusahaan debt collector itu, perusahaan penagihan itu harus ya bekerja secara profesional dan diawasi juga oleh perusahaan pembiayaannya juga. Jadi untuk memberikan kuasa itu kan kuasa penagihan. Bang. Jadi perusahaan pembiayaan atau bank itu memberikan kuasa penagihan kepada perusahaan ini untuk membantu menagih kepada tidak semua debitur, tapi hanya untuk debitur-debitur yang memang sudah macet, yang oleh proses pembinaan oleh bank atau perusahaan pembiayaan itu sudah sulit untuk dilakukan pembinaan, sehingga harus dilakukan penagihan oleh pihak ketiga. Gitu. Jadi memang ini bukan ditujukan untuk semua jenis kredit bahwa semua akan ditagih oleh debt collector, enggak. Tapi memang yang biasanya sudah bermasalah, sudah macet biasanya, sudah mungkin di atas 3 atau 6 bulan menunggak. Baik, ini kita bicara memang lebih ke arah pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Betul. Ya, karena ini yang bergerak tadi ya. Ya. Tapi sebenarnya debt collector itu nama yang netral sebenarnya ya, karena penagih utang kan bisa dengan cara yang sopan, yang baik dan memang ada. Betul. Tapi karena itu tadi image-nya atau citranya yang kayaknya nggak bagus, sehingga begitu orang nyebut debt collector udah pasti kekerasan, ancaman dan perlawanan terhadap hukum dan seterusnya gitu ya. Betul. Nah, jadi tamu kita siapa untuk menjelaskan persoalan ini? Hari ini kita akan ketemu dengan pawangnya langsung. Oh, ini berarti debt collectornya? Oh, bukan. Oh. Ini kita ketemu dengan nama sesungguhnya ini Mas M. Samsudin atau Bang Ade. Bang Ade, siapa dia? Dia adalah Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Banyumas. Oke, mantan debt collector juga atau bukan ini? Orang baik lah pasti. Oke, kalau kita
sedulur, tunggu sejenak, kita akan rehat karena habis ini kita akan bicara. Jangan-jangan sedulur juga dikejar-kejar debt collector juga ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya, karena di Banyumas katanya banyak yang tertib ya. Iya. Nah, tapi apapun juga ini cerita menarik untuk diketahui sedulur untuk menjaga risiko. Siapa tahu satu hari kita mengalami persoalan yang akan diceritakan oleh tamu kita. Karena itu kita rehat sejenak. Siap. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Riwin, akhirnya tamu yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Ya, kita panggil Mas Ade ya. Boleh Bung Ade. Walaupun nama resminya nih Samsudin. Samsudin. Nama di KTP, Bang. Nama di KTP ya. Tapi kita panggil nama akrab ya. Mas Samsudin, tadi sempat saya dan Pak Riwin kita ngobrol tentang industri ini. Karena kesannya kok kalau bicara mengenai lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan itu penuh dengan drama, konflik ya. Bahkan kemudian ada yang tragis sampai menimbulkan kematian ketika ada proses penagihan dan seterusnya. Tapi secara umum jelasin fungsi lembaga pembiayaan ini dalam konteks untuk membiayai kendaraan-kendaraan bermotor tuh cara kerjanya seperti apa sih? Terima kasih untuk Bung Andi. Sebetulnya yang tadi cerita itu jauh dari perspektif perusahaan pembiayaan ya. Perusahaan pembiayaan itu menyalurkan pembiayaan kepada debitur untuk memiliki suatu barang atau jasa. Tentu perusahaan biaya pun mesti mengetahui kegunaan dan produk yang dibiayai. Seperti itu Bang Andi. Baik itu kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, bahkan sampai ke alat-alat berat, pabrik, sampai ke jasa umroh. Seperti itu fungsi dan kegunaannya dasarnya Bang Andi. Kenapa saya harus minta kredit di lembaga pembiayaan dengan ke perbankan? Kan sama-sama ngasih kredit. Saya juga bisa kredit motor, kredit mobil di perbankan. Kenapa lebih baik saya atau lebih beruntung atau lebih bermanfaat atau lebih mudah apapun juga, kenapa saya ke lembaga pembiayaan seperti ini? Untuk pertama proses kali ya. Prosesnya apa? Lebih mudah apa? Lebih mudah, lebih cepat dan lebih simpel. Biasanya untuk perusahaan pembiayaan dibandingkan untuk perbankan. Makanya masyarakat terutama di Banyumas ini untuk kredit kendaraan bermotor pasti akan memilih pilihannya itu ke perusahaan pembiayaan dibandingkan ke perbankan. Ya, ini leasing gitu ya leasing istilahnya ya. Iya, tempat orang ngutang nyicil di situ. Tapi boleh tahu nggak? Ini berarti bunganya karena resikonya lebih tinggi, bunganya lebih tinggi dibanding perbankan. Oh jelas, Oke. Karena risiko itu lebih tinggi daripada perbankan. Karena jaminan kita kan bergerak terus. Oke, tapi prosesnya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih apa tadi? Lebih ringkas untuk persyaratannya. Oke. Makanya di situ kita mengambil bunga lebih tinggi karena di satu sisi kita ada kekurangan yang tadi itu. Nah ini soal yang diceritakan Pak Riwin tadi ya, banyaknya pengaduan mengenai perilaku ya. Bisa jelaskan kalau di perbankan perilaku orang-orang yang menagih ini menjadi pengaduan yang keberapa, kalau di industri pembiayaan ini yang keberapa? Itu ada datanya nggak? Iya, kita punya datanya nih, berdasarkan data nasional yang kita punya. Kalau di perbankan itu total pengaduan sampai dengan data terakhir kami itu 6.214. Itu nomor 3, Mas Andi. Oke. Nomor 3. Sementara memang kalau untuk di industri keuangan non bank termasuk perusahaan pembiayaan memang peringkat satunya itu memang perilaku penagihan. Nah, kalau ditanya kenapa kok bisa seperti itu, memang secara portofolio kredit juga kalau untuk kendaraan bermotor itu mungkin 70-80% lewat perusahaan pembiayaan. Besar kali. Memang bukan lewat perbankan. Oke. Jadi memang secara produk juga memang sudah berbeda sehingga semakin banyak produk yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan, memang kemungkinan untuk adanya pengaduan itu juga memang Jadi pasti tinggi. lebih besar. Oke. Nah, kalau kan kita topiknya soal debt collector, karena kita kan ingin dari perspektif nasabah juga dia harus merasa aman, merasa nyaman, karena kalau kita lihat di berita-berita itu kan, waduh ini perusahaan leasing ini kacau semua ini karena menggunakan kekerasan dalam penagihan, di tengah jalan nggak manusiawi, ada ibu-ibu dicegat terus suruh jalan kaki atau cari ojek sendiri, cari ini, terus kemudian ada pakai kekerasan ya, bahkan ada tadi cerita di balik layar ada kasus di Pati ya. Itu bahkan menimbulkan korban, kematian dan seterusnya. Jadi
pada saat apa sebenarnya perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan ini menggunakan debt collector yang seperti kita lihat di berita-berita itu? Jadi gini Bang Andi, ya, sebetulnya secara tidak langsung kan perusahaan pembiayaan ini kan memberikan kredit berupa dana, dan kami pun di asosiasi ya ingin dana itu kembali, nah, tidak menginginkan eksekusi jaminan yang seperti Bang Andi tadi dibilang. Itu hanya upaya terakhir yang kita ambil untuk mengamankan nilai cicilan yang biasa di debitur atau nasabah tersebut. Nah, adapun misalkan tadi ada kriteria debitur apa atau seperti apa skemanya, tentu perusahaan pembiayaan itu dari awal ingin melakukan penagihan itu memakai cara-cara yang etikanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang dari OJK. Peraturannya apa yang diketahui ini? Ya, kita patuh banget dengan aturan OJK nomor 22 2023. Di situ Isinya? di pasal 63 tentang tata cara penagihan, mulai dari jam operasional penagihan, terus pihak ketiga yang kita kasih kuasa untuk penagihan, pokoknya semuanya sudah diatur. Jadi kalau ada kelalaian dari debitur, nah penagihan dari perusahaan pembiayaan pun kita udah prosesnya panjang sebelum kita menggunakan jasa pihak ketiga ini. Jangan dilihat ujungnya ini ya. Jadi artinya sebenarnya proses negosiasi, proses untuk somasi mungkin, pemberitahuan itu sudah terjadi sampai betul-betul dianggap ini sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan cara-cara atau tata cara yang sudah dilakukan, baru digunakan debt collector. Betul. Nah, debt collector itu dibolehkan oleh peraturan OJK itu? Yang jelas itu sebenarnya perusahaan biasa, cuman jenis usahanya adalah melakukan penagihan. Oke, jadi ini harus badan hukum? Badan hukum, harus badan hukum, mempunyai izin dari pemerintah. Dan kalau dia mau punya usaha sebagai perusahaan penagihan, dia harus ikut sertifikasi orang-orangnya. Oh, jadi ini debt collector tanda kutip atau penagih utangnya harus punya sertifikat? Oke. Ya, jadi sertifikasi sebagai penagih hutang, karena profesi penagih hutang itu kan memang di dalam sektor keuangan itu kan sesuatu yang sudah lama dikenal. Iya. Jadi selain memang legal lah ya. Legal. Iya. Nah, yang harus kita jaga sebenarnya adalah perilaku yang ilegalnya. Makanya pengaduannya tinggi di situ ya. Iya, jadi perilakunya. Jadi lembaganya sendiri adalah sebuah lembaga yang resmi. Oleh karena itu, kita minta ke perusahaan pembiayaan itu tidak boleh bekerja sama dengan perorangan. Itu nggak boleh. Jadi harus bekerja sama dengan badan hukumnya. Perusahaan yang berbadan hukum, berizin, dan ada sertifikatnya, sertifikasinya. Dan ada mekanismenya yang harus dilakukan oleh setiap penagih di lapangan. Ada menunjukkan surat tugas, terus ya dia bawa identitas. Surat tugas ini sebenarnya dari perusahaan pemberian hak ya, iya. Atau apa istilahnya? Kuasa Ya, dari perusahaan pembiayaan kepada badan usaha ini yang diwakili orang per orang yang disebut debt collector tadi ya. Iya. Terus ya, dia membawa identitas. Ya kan, kemudian membawa sertifikat fidusia ya. Sertifikat fidusia. Ya. Jadi itu sebagai kan di sertifikat fidusia itu menandakan bahwa perusahaan pembiayaan itu punya hak untuk menagih. Jadi ini wajib diperlihatkan oleh debt collector ya. Wajib. Kalau dia bilang enggak, saya disuruh-suruh, itu jangan dilayani. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu masyarakat sudah berhak menolaknya. Karena kan bisa rawan penipuan juga. Dia mengaku debt collector disuruh, dia tahu nih. Karena akses yang saya tahu nih ya, akses untuk mendapatkan profil dari debitur itu terbuka untuk masyarakat, begitu ya. Saya bisa tahu siapa yang lagi utang apa gitu melalui aplikasi apa, terus dia menagih, dan memang betul yang ditagih itu punya utang dan nunggak, kemudian dia kabur atas ya ini kan bisa dipalsukan macam-macam lah. Itu bagaimana itu cara kita tahu? Atau maaf ya, ini merumuskan omongan saya ini, apakah orang awam yang bukan badan usaha penagih hutang ini bisa mendapatkan data siapa aja debitur yang sedang bermasalah? Kalau di MOU perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pihak ketiga, di sini ada kutip debt collector, itu masyarakat awam tidak bisa, karena kita memberikan datanya langsung ke perusahaan pihak ketiga itu. Karena ini ada kerahasiaan. Ada kerahasiaan, karena di MOU pun kita memberikan data yang nunggak itu siapa aja dan boleh ditagih. Itu pun tidak serta-merta bisa melakukan penagihan. Jelas tadi di Pak Riwin bilang itu mesti ada surat kuasa dari perusahaan pembiayaan, sertifikat fidusia, serta menunjukkan lisensi petugas profesional penagihan itu sendiri. Seperti itu. Baik, sebelum kita kembangkan, kalau dalam pengaduan perilaku itu perilaku seperti apa yang sering diadukan?
ya perilaku yang dianggap oleh debitur itu kasar. Oke. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Verbal maupun Ya, fisik yang ya. tidak langsung itu mungkin bisa berupa ancaman lewat telepon, didatangi dan sebagainya, atau memang sudah berupa fisik. Fisik itu misalkan pencegatan, pengambilan di tengah jalan, dan mungkin juga ada ancaman yang sifatnya fisik. Itu yang sering diadukan ke OJK. Baik, dalam memilih perusahaan penagih hutang ini kan kerjasama ya. Jadi ada pihak ketiga yang diberi kuasa tadi kan, bukan langsung ditagih oleh, ini setelah pasti proses-proses yang dilakukan oleh internal perusahaan pembiayaan sampai pada satu titik ini udah berat ini, kita harus alihkan ke pihak ketiga yaitu perusahaan penagih hutang. Nah, dalam kerjasama ini apa yang diatur di sini? Apakah menggunakan kekerasan apa segala macam dipersyaratkan di situ? Oh, kita dari perusahaan pembiayaan pasti menolak dengan tegas ya cara yang masih menggunakan kekerasan, perampasan. Karena kita juga MOU juga dengan kerjasama perusahaan pihak ketiga itu seperti yang dibilang tadi Pak Riwin, mesti berbadan hukum, memiliki izin berwenang, dan mempunyai sumber daya yang tersertifikasi SPP itu, di mana kita sebagai perusahaan pembiayaan melakukan edukasi, terus melakukan edukasi dan penyuluhan bahwa harus memiliki sertifikat dan melalui ujian dan melakukan penagihan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, terutama di pasal yang 63 nomor 22 2023 itu, termasuk yang ada di kekerasan itu, Bang Andi. Kita melarang tegas untuk kegiatan seperti itu. Baik, kalau di OJK sendiri nih Pak Riwin ya, bicara mengenai profesi debt collector ini ya, kalau sampai pada proses hukum ada nasabah yang atau debitur yang mengadu kemudian mempersoalkan perusahaan pembiayaannya karena dia anggap bahwa gara-gara perusahaan inilah saya dikejar-kejar sama debt collector, kan aneh gitu. Nah, itu bagaimana kasus seperti ini? Apakah OJK ikut menangani atau itu sudah menjadi risiko dari masing-masing pihak? Jadi ada pentahapan, Mas Andi, kalau untuk pengaduan. Jadi pengaduan itu pertama kali diselesaikan antara debitur dengan perusahaan pembiayaan. Ya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada debitur sebenarnya, jadi tidak perlu melibatkan pihak yang lain, apakah itu organisasi atau perorangan atau siapapun, untuk bernegosiasi dengan perusahaan pembiayaan. Jadi silakan bernegosiasi dengan perusahaan pembiayaan. Nah, misalkan negosiasinya itu menemui jalan buntu, gitu, misalkan tidak ditemukan jalan keluarnya, yaitu masing-masing pihak bisa menempuh langkah hukum, bisa ditempuh lewat pengadilan atau apapun itu. Nah, waktu di pengadilan nanti tergantung dari sikap pengadilan, apakah OJK akan dihadirkan sebagai saksi ahli. Biasanya OJK akan memposisikan diri sebagai saksi ahli atau juga pernah juga sebagai tergugat juga. Oh. Iya. Turut tergugat itu sering Dianggap tidak ikut mengawasi dengan baik gitu. Betul. Jadi kenapa jadi tergugat, coba, menarik juga ya, ini. karena dianggap tidak melakukan pengawasan dengan benar. Oke. Jadi memang proses itu kan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan OJK posisinya adalah mengawasi dalam bentuk pelaksanaan dari peraturannya, dan OJK bisa memberikan sanksi, dan sudah banyak baik perorangan maupun perusahaan pembiayaan yang bisa kita kasih sanksi kalau memang ada perilakunya yang menyimpang. Ada nggak perusahaan pembiayaan yang dicabut izinnya? Kalau perusahaan pembiayaan yang dicabut izinnya terkait dengan perilaku dari petugas penagihan ini, kalau sampai sekarang ini saya rasa menurut catatan kami belum ada. Tapi ini kan ada baiknya kita dengar curhatnya dari lembaga pembiayaan juga, karena yang kita salahkan selalu ini kalau kita lihat di berita nih, kalau ada ini memang dasar ini perusahaan leasingnya brengsek gitu-gitu kan, kok suruh preman-preman nagih, ini udah nggak benar. Tapi dari perspektif perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan, apa kasus-kasus yang merugikan sebenarnya bagi perusahaan pembiayaan? Sebetulnya untuk case yang seperti ini, kami sih dari perusahaan pembiayaan merasa selalu jadi korban ya. Setiap ada case di jalan atau di viral, penarikan kekerasan. Tapi lebih dalam lagi, kasus-kasus seperti itu sebetulnya udah melalui tahap-tahap yang sudah sesuai peraturan. Walaupun terjadi eksekusi itu emang udah melalui aturan yang berlaku, Bang Andi. Jadi kita pun di perusahaan pembiayaan kok saya selalu jadi korban setiap ada kegiatan seperti itu. Dan akhirnya untuk rekan-rekan masyarakat, terutama Banyumas ini,
Bila mana ada kesulitan ekonomi atau kesulitan pembayaran finansial di angsuran, jalan satu-satunya gak usah takut ketemu debt collector. Oke. Lebih baik menjelaskan ya. Lebih baik. Itu ada restrukturisasi nggak? Oke, kita tata kembali. Kamu kan janjinya per bulan misalnya 500.000. Ya. Karena ternyata ada masalah ya, bisnisnya lagi kacau atau apalah. Itu mungkin nggak kemudian ya udah kita perpanjang jadi 250 aja tapi waktunya panjang. Mungkin atau tidak itu? Mungkin. Oh, jadi artinya sebenarnya bisa cari jalan keluar ya. Masih banyak jalan Jangan keluar. lari, jangan sembunyi. Jangan lari dan jangan sembunyi. Kecuali memang niatnya jahat ya dari Itu awal dia, ya. Bang Andi. Sebetulnya kalau ada kesulitan pembayaran tinggal datang ke perusahaan pembiayaan, mengutarakan kesulitannya apa, kendalanya apa, pasti perusahaan pembiayaan akan memberikan jalan terbaik untuk kedua belah pihak, termasuk reschooling, terus restrukturisasi yang tidak merugikan 100 pihak gitu Bang Andi. Oke. Ada kasus di mana orang yang debitur setelah dia dapatkan kendaraan dan ketika dia butuh uang, dia jual ke orang lain atau dia ambil alihkan pertanggungannya itu kepada pihak yang lain. Itu dibolehkan atau tidak? Secara kontrak perjanjian itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena Ya? dalam masa kredit sesuai dengan undang fidusia juga itu masih kepemilikan leasing sebelum sampai hutangnya lunas. Jadi kalau ada debitur nasabah yang menjual, mengoper itu bisa dipidana Bang Andi. Oh, bisa dipidana. Bisa pidana terutama di Tapi ada nggak kasus seperti itu? banyak. Oh, banyak. banyak. Oke, terus apa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kalau tahu bahwa kemudian itu sudah dioper istilahnya ya? Sudah oper ya. Dioper ke orang lain. Ya. Dan orang lain itu kan bisa aja kemudian memang niatnya baik, dia bilang udah aku yang bayarin dah karena dia butuh. Ya betul. Atau dia ambil dan dia jual lagi, ada nggak kasus seperti itu? Dia ambil memang jahat ini orang. Ya, sebetulnya kejadian seperti ini di beberapa tempat mungkin intensitas atau jumlahnya tergantung di wilayah tersebut ya. Seperti Banyumas sendiri sih nggak terlalu banyak, tapi wilayah lain banyak banget. Oh, jadi Begitu Banyumas ini dioper, orangnya hilang, baik-baik jual, iya. Jadi jual tanpa ada surat-suratnya. Itu banyak banget Bang Adi. Bahkan kesulitan dari pusat pembiayaan itu ketika mau mengamankan jaminan itu sudah tidak ada di tangan si debitur. Itu kesulitan kita. Jadi kasus misalnya, kasus penyelesaian yang pernah dilakukan di Banyumas itu seperti apa? Yang win-win, dua-dua mendapatkan manfaat dari penyelesaian ini. Ya tentu untuk yang case sudah masalah sih kita biasanya mengambil jalan tengah Bang Andi ya. Iya. Apa yang tadi itu agunannya kita ambil alih, setelah agunan kita ambil alih kita jual lewat bayi lelang. Hasil penjualannya itu untuk menutupi hutang. Kalau ada kelebihan kita kembalikan ke debitur. Oh, kalau Masih. barangnya laku lebih besar daripada sisa Ya, utang, ya. baru itu akan dikembalikan. Akan dikembalikan ke debitur. Oh, bagus juga kalau Iya, memang seperti hasil. itu. Tapi kalau kurang, Kalau kurang ya perusahaan pembiayaan berhak untuk menagih kekurangannya. sisanya itu. Sisanya itu. Oke, biasanya kurang sih kalau Biasanya udah sih kurang. karena bekas pakai ya. Iya. Tapi penyelesaian pasti ada ya, sehingga tidak harus muncul kekerasan. Nah, kalau perusahaan penagih utangnya melakukan tindakan di luar kontrol dan itu merugikan nama baik dari lembaga pembiayaan, apa tindakan yang dilakukan? Untuk langkah awal kita untuk tindakan yang kurang baik ya bisa memutus secara langsung kerjasama yang kedua belah pihak ya antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pihak ketiga dari kolektor itu, atau bisa juga mencabut izin lisensi dari petugas penyelenggara penagihan itu. Dan bila mana sudah dicabut, kami pastikan bahwa orang tersebut tidak bisa lagi ikut industri ini Bang Andi. Mencabut lisensi, emang yang berhak mencabut lisensi siapa? Dari LSPPI, tapi kan atas rekomendasi perusahaan pembiayaan. Oh, Dengan kasus yang berjalan karena ini, LSPP coba bisa Ya. jelaskan LSPP itu yang mengeluarkan sertifikasi tadi ya? ya, Atau lisensi tadi? ya lisensi tadi. LSPP itu apa? Lembaga sertifikasi profesi perusahaan pembiayaan Indonesia. Oh, oke. Nah, kalau dari perspektif OJK apa yang harus jadi catatan ini, Pak Riwin, dalam konteks ini kan karena kita bicara kasus-kasus itu kan akhirnya melibatkan, maaf ada kadang-kadang preman, ormas, terus kemudian bahkan polisi berani, tentara dilawan juga itu sama debt collector itu. Kalau saya lihat, berani dia, mobilnya tentara dirampas, yang nyupir tentara dirampas atau setelah. Nah itu kalau dari perspektif OJK apa yang Saya harus jadi melihatnya catatan? dari kedua belah pihak, Bang. Dari debitur dan dari perusahaan pembiayaannya. Kalau dari sisi debitur sebenarnya
ya debitur sebagaimana sering kita bahas. Jadi kalau dia mau mengambil pinjaman harus berpikir dulu bisa bayar apa enggak, punya sumber pengembalian apa enggak. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Apalagi ini kendaraan yang nilainya menurun. Jadi waktu dia beli, dia pakai langsung nilainya itu turun bukan naik. Nah, sebagai agunan itu mendatangkan resiko juga buat leasingnya. Dan yang kedua, kalau terkait dengan perusahaan pembiayaan, nah perusahaan pembiayaan juga harus selektif memilih calon debiturnya gitu. Pilihlah calon debitur yang berkualitas, bukan sekedar mengejar target, tapi memang yang benar-benar berkualitas bisa mengembalikan pinjamannya. Karena kan lebih mahal ongkosnya untuk menagih debitur yang bermasalah buat perusahaan pembiayaan gitu. Oleh karena itu pasti ini jadi pelajaran juga buat perusahaan pembiayaan untuk memilih calon debitur yang benar-benar memang berkualitas baik. Nah, kemudian yang ketiga, karena ini kaitannya dengan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penagih. Nah, perusahaan pembiayaan juga harus tadi kan sudah disampaikan ya bahwa kalau dia melakukan kesalahan akan ada sanksi-sanksi dan sebagainya. Tapi juga tentunya harus ada mekanisme untuk dalam tanda kutip mengawasi perilaku itu di lapangan. Karena tidak boleh juga perusahaan pembiayaan itu lepas tangan terhadap perilaku dari penagih di lapangan. Karena sesuai dengan POJK 22/2003 itu, kalau ada perilaku yang menyimpang atau ada ekses negatif yang terjadi pada saat perilaku penagihan, itu yang bertanggung jawab adalah perusahaan pembiayaannya. Oleh karena itu memang harus berhati-hati banget. Nah ini kan ini semua bisa berjalan dengan baik kalau kerjasama dengan aparat penegak hukum juga berjalan dengan baik. Karena walaupun bagaimanapun yang melakukan eksekusi itu nantinya aparat penegak hukum juga, nantinya misalkan ada pengambilan kendaraan dan sebagainya, perusahaan pembiayaan itu lewat perusahaan penagihan itu kan harus melibatkan aparat penegak hukum, kan nggak boleh sebenarnya untuk mengambil, karena nggak ada kewenangan itu. Iya, karena nggak boleh, nggak punya kewenangan, yang bisa mengambil itu kan aparat penegak hukum. Nah, sinergi antara pihak ini sebenarnya yang penting, dan OJK bertugas untuk memastikan membuat peraturan-peraturan yang melindungi kedua belah pihak, baik debitur, bukan cuma debitur yang dilindungi, perusahaan pembiayaan juga harus kita lindungi, karena dia juga punya bisnis yang berisiko sangat tinggi. Oleh karena itu kita lihat bahwa edukasi juga penting buat calon-calon debitur kita untuk mengeliminasi orang-orang yang punya niat jelek ya, mengambil kendaraan, dia bayar sekali, dia itu dibawa kabur. Nah ini kompetensi dari teman-teman perusahaan pembiayaan untuk mencari debitur yang kualitasnya tinggi juga penting, karena walaupun disebutkan bahwa tunggakan di perusahaan pembiayaan itu mungkin di bawah 5% misalkan, nanti 95% itu sebenarnya orang yang baik-baik membayar, tapi yang 5% ini kan menjadi berita. Iya, dan merusak seluruh industri. Iya. Nah, itu yang harus dikelola dengan baik. Itu, Mas. Baik, itu jadi catatan ya. Iya. Tapi sebelum nanti coba kasih catatan kesimpulan dan mungkin tips buat calon debitur ya. Tapi kalau sekali lagi dari aturan main OJK sendiri tadi kan disebutkan bahwa debitur juga harus menjalankan peran dan fungsinya sesuai aturan. Tadi aturannya apa? Ada jam-jam penagihan gitu. Ya. Iya. Ada penagih, ada jamnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari kerja. Jadi nggak boleh, maksimal sampai hari Sabtu aja. Oh, jadi hari Minggu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang datang tunggu hari Senin nanti. Iya. Jadi kita itu hak debitur ya. Iya, karena kita juga tidak ingin penagihan itu mengganggu kenyamanannya debitur. Oke. Kan nanti perusahaan pembiayaan juga harusnya sudah bisa membedakan debitur mana yang punya itikat baik dan debitur mana yang tidak punya itikat baik. Oke. Nah, inilah yang harusnya bisa dibedakan. Jadi kalau yang debitur masih punya itikat baik, harusnya proses penagihan juga dengan cara yang baik. Gitu. Kecuali dengan debitur yang memang punya atensi untuk ya membawa kabur agunan. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ade bahwa banyak masyarakat yang memahami bahwa motor itu misalnya atau mobil itu sudah menjadi milik dia. Iya. Padahal selama dia kredit itu masih miliknya leasing. Namanya fiduciary tadi itu Iya, ya. masih Ini miliknya hak leasing. milik masih ada di sini Iya, ya. betul. Ini kayak hak pakai, hak sewa pakai, ini ya. Sebelum lunas. Sebelum lunas lunas. tentunya. Kalau lunas ya jadi Ya, milik jadi hak lah. miliknya dia. Ya, oke. Jadi harus dipahami juga. Harus dipahami gitu. Iya, Bahwa itu bukan berat. milik dia. Iya. Karena bukan milik dia, dia harus menjaga itu dengan baik. Karena di perjanjian kan diatur juga tidak boleh disewakan, tidak boleh dialihfungsikan. Gitu. Nah, memang ya itu ada hak dan kewajiban. Nah, perusahaan pembiayaan juga harus memberikan edukasi kepada debiturnya, ini loh Pak, gitu. Bahwa haknya apa, kewajibannya apa. Jadi misalkan dia punya kesulitan juga harus dibantu
Jadi jangan dia nunggak sampai 6 bulan gitu Iya, misalkan. begitu 1 bulan macet aja harus dicari tahu ya. Iya. Apa masalahnya, mungkin bisa dibantu meringankan dengan cara-cara rekayasa keuangan atau bagaimana lah. Betul. Restrukturisasi lah ya. Restrukturisasi. Baik, jadi sedulur harusnya nggak usah khawatir karena kalau kita cerita ekses ini kan prosentasenya sebenarnya lebih kecil. Jadi jangan sampai kemudian deg-degan atau malah meniru. Oh, kalau gitu aku kasih aja ini ke mungkin ormas yang galak gitu kan. Aku bilang sudah, ini kakakku ini misalnya. Silakan tagih ke dia, nggak boleh gitu juga ya. Boleh gitu juga. Nah, sekarang boleh bicara sama calon debitur karena jangan sampai ada ketakutan juga bahwa wah kalau aku mau melalui leasing seperti ini risikonya nanti aku dikejar-kejar debitur, dicegah di jalan, dibikin susah hidupku, diteror istri, anak, mertua gitu dan seterusnya. Bisa kasih tips nggak kepada para calon debitur mungkin atau debitur yang sekarang lagi bermasalah apa sebaiknya yang dilakukan? Ini yang baik-baik ini, yang bukan ada tendensi memang memanfaatkan ya celah yang ada untuk melakukan kejahatan, bukan itu. Tapi debitur yang baik-baik yang punya problem keuangan tapi takut untuk menjelaskan atau takut dikejar-kejar debitur jadi lari juga. Nah, itu gimana? Dari perusahaan pembiayaan saya menghimbau untuk masyarakat Banyumas untuk awal mau mengutang di perusahaan pembiayaan siapkan mental dan finansial. Mental apakah saya udah bersedia udah pantas gak memiliki barang tersebut. Kedua juga persiapan finansial, mampu nggak nyicil seperti itu, jangan dipaksakan karena pengen memiliki, nah itu pengen memilikinya itu dipaksakan. Keinginan ada tapi sebenarnya kemampuan nggak ada. Keinginan besar, kemampuan nggak ada. Nah, apabila terjadi cash tertentu telat atau misalkan tidak ada kemampuan untuk bayar atau finansial lagi terganggu, tinggal datang ke perusahaan pembiayaan, menceritakan semua kendalanya apa, pasti perusahaan pembiayaan akan memberikan solusi terbaik, apakah itu restructuring, apakah itu restruktur, pasti akan ada gitu. Jadi nggak usah takut kalau telat tinggal datang ke kantor, kalau sakit datang ke dokter, jangan ke dukun, itu aja. Penutupnya ini horor. Baik, Mas Ade, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di Ngopi Ngapak dan banyak sekali informasi yang berharga juga dari OJK, tentu memberikan perspektif ya dalam melihat persoalan OJK ini di tengah-tengah melihat kepentingan nasabah atau debitur, juga kepentingan lembaga pembiayaan karena kedua-dua harus tumbuh sehat karena toh yang diuntungkan nanti adalah masyarakat secara keseluruhan. Baik, matur nuwun, terima kasih ya. Pak Riwin, tiada pesta yang tidak berakhir. Sip. Kita akhiri bincang-bincang kita yang menarik soal debt collector. Siap. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Yeay.